Wow, setelah sekian lama dibuat menunggu dan ketidakpastian tentang Attack on Titan Season 4 akibat wabah virus corona, akhirnya rilis juga trailer resmi dengan durasi 2 menit 16 detik. Yang bisa kalian nonton secara lengkap, link ada di deskripsi. Jadi kali ini kami akan membahas tentang trailer Season 4 ini. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja. Scene dibuka pada chapter pembuka yang ada pada Vol 23 yaitu chapter 91, yang dimana bisa kalian beli pada toko buku terdekat. Karena season 3 kemarin berakhir pada Vol 22 yaitu chapter 90. Di sini diperlihatkan seorang anak yang melihat burung terbang di tengah peperangan, yang tak perlu kami sebutkan namanya, namun pastinya kalian sudah tahu bagi pembaca manganya. Dan uniknya animasi kali ini dikerjakan oleh studio MAPPA, bukan lagi Wit Studio. Nah, apa bedanya? Jelas nanti kalian bisa lihat perbedaan dari grafiknya saja, namun untuk masalah voice karakter tidak akan berubah. Perlu diketahui, Wit Studio sudah menggarap anime Attack on Titan mulai dari season 1 hingga season 3-nya. Jadi jangan kaget nantinya jika saja ada perubahan grafik yang tak biasa kalian lihat nantinya. Dan berdasarkan pencarian yang kami temukan, Studio MAPPA sebelumnya sudah mengerjakan anime seperti Sankyu no Terror, Kakegurui, Dororo, dan lain-lain. Jadi masalah kualitas masih tetap oke kok. Asal jangan dipotong-potong saja seperti kasus anime sebelumnya. Oke, lanjut. Scene berikutnya diperlihatkan suasana perang yang terjadi di belahan dunia lain, di mana Reiner dan Seke hidup di sana. Dan konflik tersebut tak perlu dijelaskan panjang lebar karena sudah ada dalam komiknya. Kita juga diperlihatkan kota Liberio, sebuah kota yang ada di Marley, tempat tinggal para Eldia yang berada di benua lain. Bisa dibilang ini sama seperti kota Shiganshina, kampung halaman Eren. Bedanya ini kampung halaman Reiner. Terlihat juga suasana kotanya yang kalau diperhatikan ada badut di sana. Apakah dia Seke atau mungkin adalah orang yang sama saat menawarkan permen kepada Levi? Dan juga monumen patung yang menjelaskan bahwa pahlawan Helos sudah menyelamatkan Marley dari para perbudakan Titan yang dipimpin oleh leluhur Eldia dulu. Dan tentu saja persaingan antara dua bocil yang ingin menjadi pewaris Titan bersirah milik Reiner. Sampai pada akhirnya scene di mana Reiner dan Eren akan bertemu, karena masa lalu mereka juga diperlihatkan, yang membuat Reiner juga depresi ketika mengetahui dosa-dosa masa lalunya. Apalagi scene di mana Eren memberontak di kota membuat semakin apik dengan ikutnya Titan Warhammer dalam battle. Dan juga ada penampakan Sasha Bloss yang dari sorot matanya tampak ragu. Yang sudah jelas ya, ini menandakan apa? Bagi yang membaca manganya pasti tahu maksudnya. Apalagi ada Mikasa yang datang, yang sudah jelas itu adalah scene ketika ia mengajak Eren pulang karena sudah terlalu barbar di kampung orang. Lalu scene perubahan Titan Armin, pertarungan Mikasa dengan Jauh Titan, dan uniknya penggarapan season 4 ini sudah sampai pada Levi versus Seke yang berada di hutan. Dilihat dari wajahnya memang ada perubahan ya. Menurut kalian apakah Levi masih ganteng atau tetap cool? Dan jangan lupa scene ketika Eren mengenakan jubah adalah momen sangat keren. Itulah dimana Eren tak pernah tersenyum lagi dan memulai operasinya. Kalian akhirnya juga bisa melihat wujud kolosal Titan Armin yang super besar, yang memporak-poranda kota Marley. Dan terakhir, siap-siap saja kita akan dibuat menangis dan sedih, karena penggarapan animenya bahkan sudah sampai cerita kisah Ymir sang Titan pendiri. Dan itulah awal mula kisah ini dimulai. Dan semoga saja penggarapannya dibuat lebih mendalam dengan backsound yang lebih terasa. Dan sebelum penutup, ceritanya bahkan sudah digarap saat Marley menyerang Paradis, yang pada kesimpulannya animenya sudah digarap dan memburu jam tayang manganya saat ini. Tapi sebagai fans yang ada di Indonesia, sangat disayangkan apabila animenya lebih dulu tayang dan melewati dari perilisan komik yang ada, karena di sini baru saja Vol 28 yang terbit, sedangkan yang ada di trailer itu sudah masuk Vol 29 bahkan 30. Dan untuk waktu rilisnya ternyata belum ada konfirmasi. Sampai akhir trailernya tidak disebutkan tanggal berapa. Mungkin ada efek dari virus yang melanda atau apa. Yang jelas dengan terbitnya trailer ini membuktikan satu hal, bahwa studionya diganti. Dan trailer yang diperlihatkan pada ending season 3 yang sebelumnya digarap oleh Wit Studio tidak akan ditampilkan. Tapi perlu diketahui jika kalian pergi ke situsnya, kalian akan melihat di sana dengan tulisan Jepang yang tentu saja tak bisa kami baca. Tapi menurut instingku, di situ tertulis bahwa staf yang bekerja di Wit Studio akan ikut membantu juga, yang artinya ada kolaborasi antara dua studio ini.
Dan ya, itu saja yang perlu dibahas pada video kali ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan seperti, Min kok nggak bahas semua isinya sih? Nah, sebenarnya kami tak bisa melakukan hal itu karena suatu dan lain hal. Kami hanya membahas beberapa scene penting saja, yang pada akhirnya para pembaca manga pastinya sudah tidak terkejut. Mungkin yang paling membuat kita semakin menantikan ini adalah munculnya sebuah kepastian saja dan penggarapan animenya sudah sejauh mana. Intinya trailer ini membuat saya pribadi sangat antusias dan sangat keren. Bisa menampilkan potongan-potongan scene yang sangat sedikit dan acak namun bisa disatukan dalam trailer yang membuat kita penasaran. Apalagi di sana tertulis ada backsound yang berasal dari Kota Yamamoto. Oke, jadi pembahasan sebelumnya khusus untuk penikmat animenya saja ya, bukan pembaca komik. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas setiap scene dan detail yang diberikan pada trailernya. Jadi spoiler warning buat kalian yang tak ingin mengetahui bocoran ceritanya. Oke, langsung saja. Scene pertama diperlihatkan burung yang terbang di mana Falco melihat Tini yang sedang terkapar di tanah. Dari suaranya Falco berkata, "Hei, di sini berbahaya," kepada burung tersebut. Dan kalau diperhatikan ada bangunan seperti Pulau Paradis di sana. Ya, itu adalah benteng Slava milik musuh yang dipakai untuk bertahan dan melindungi pelabuhan musuh. Lalu terlihat para prajurit Marley yang berperang di sana. Colt yang sedang menggendong adiknya yaitu Falco. Lalu ada Udo, Sofia, Gabi. Mereka semua merupakan prajurit muda Marley yang sebenarnya adalah keturunan Eldia juga, sama seperti Rainer. Berikutnya ada kapal yang menembak. Ini merupakan kapal armada musuh yang senjatanya mampu menghancurkan Sirah Titan Rainer. Lalu ada pesawat yang menampung prajurit yaitu Seke dan Rainer. Dan ini adalah prajurit yang dilawan Marley. Mereka adalah pasukan Aliansi Timur Tengah. Lalu ada Jauh Titan, pewaris selanjutnya setelah memakan Ymir. Lalu ada Kartitan dengan senjata yang berada di punggungnya. Perlu kalian ketahui yang berada di punggungnya itu adalah manusia yang menggerakkan senjatanya. Lalu terjun payung yang sebenarnya mereka adalah para manusia yang siap berubah menjadi Titan. Berikutnya ada kereta yang mengantarkan Gabi dan teman-temannya ke kampung halamannya setelah perang berakhir. Lalu ada Gabi yang terbengong di tengah kota. Ini adalah scene ketika kota Liberio sedang mengadakan festival atau perayaan atas kemenangan Marley dan pertemuan aliansi dunia yang akan diadakan oleh keluarga Willy Tybur. Lalu ada Marcel dan Pig, patung Helos yang membunuh Raja Eldia dan disebut pahlawan karena membebaskan Marley dari perbudakan Eldia. Falco dan Gabi yang bersaing dalam mewarisi Titan bersirah. Bola bisbol yang dilemparkan Eren setelah bertemu dengan Falco. Falco-nya mengajak Rainer ke ruang bawah tanah untuk bertemu Eren. Lalu senjata yang diisi peluru itu merupakan senjata milik Rainer yang siap ditembakkan ke mulut Rainer. Alasannya karena ia mengingat dosa-dosanya saat berada di Pulau Paradis sambil mengingat kenangannya bersama Eren. Dan kemudian ia akhirnya bertemu dengan Eren dengan raut muka yang kaget. Lalu ada Eren yang mengamuk di tengah kota dan akhirnya berhadapan dengan Warhammer Titan atau Titan Palu Perang. Berikutnya ada pesawat di tengah kota yang dikemudikan oleh Onya Kopon. Pesawat ini akan mengangkut pasukan Eldia yang menyerang Marley dan mereka akan kabur menuju Pulau Paradis. Lalu ini adalah scene ketika Jin, Connie dan yang lainnya menghancurkan pasukan Marley dengan tombak petirnya. Lalu ada Gabi dan Falco yang bergantung pada mayat Eldia yang telah Gabi bunuh dan naik ke atas pesawat untuk membalas dendam. Sasa yang terlihat ragu menembak Gabi, Mikasa yang datang menemui Eren dan membantunya dalam menghadapi Warhammer Titan, kapal perang Marley yang pada akhirnya di sana ada Armin yang siap berubah, lalu mengamuknya Jauh Titan dengan cakarnya, Kartitan yang dikepung pasukan Eldia, pertarungan Levi di hutan. Ini ketika Levi membunuh para Titan yang sebelumnya merupakan manusia atau prajurit yang menjaga Seke. Lalu kalau kalian perhatikan di sana ada Seke yang dipegang oleh Titan. Dan dari grafiknya sepertinya memang ada perubahan pada wajah Levi. Mungkin perasaanku saja atau Levi tambah gemuk pada wajahnya ya. Ini ketika Seke datang dengan melempar membabi buta dan menantang Levi sebagai musuhnya, yang saat itu masih perang di kota Liberio. Lalu ada Eren yang mengangkat kapal dari Marley yang mencoba untuk menginvasi Pulau Paradis. Eren yang mengenakan jubah setelah terbebas dari penjara, Armin dengan wujud kolosal Titan yang berhasil menghancurkan pelabuhan Marley, Levi dengan mode godnya yang siap menghabisi 30 Titan sendirian, cerita Tether yang dikisahkan oleh Willy Tybur, serta kebenaran dari masa lalu. Armin yang memegang karang yang ditemui sebelumnya pada saat mereka menemukan laut dan bertemu dengan Annie dan curhat kepadanya. Ini adalah momen ketika mereka kembali dan Sasha telah mati. Ini adalah masa lalu yaitu Rainer, Marcel, Annie, dan Bertolt yang diantar menuju pelabuhan dan memulai operasi menyusup ke Pulau Paradis. Yang pada akhirnya mereka yang masih kecil ini nanti akan menghancurkan dinding Pulau Paradis. Hancurnya kendaraan kuda yang saat itu Levi dan Seke terkena ledakan dari tombak petir. Lalu ada Ymir yang tenggelam dalam air yang saat itu adalah awal mula ia mendapatkan kekuatan Titan.
burung gagaknya memakan bangkai adik dari Grisha, yaitu Faye. Grisha dengan wujud titannya yang menghancurkan keluarga Reis dan merebut kekuatan Titan koordinat yang menyisakan Road Race saat itu. Dan ini adalah rakyat Pulau Paradis, dan ini cuma ilustrasi yang diceritakan oleh Willy, bahwa ketika Marley datang menyerang, Raja Eldia akan menerima dosa mereka. Dan itu adalah makhluk tulang belakang yang akan bersatu dengan Ymir dan menjadi Titan pertama nantinya. Bunga yang dilihat Zeke sebelum ia masuk ke dalam dunia Path setelah ia hampir mati terkena ledakan. Ymir yang difitnah telah melepaskan babi. Levi yang cacat setelah terkena ledakan. Eren yang melihat semua ingatan yang saling terhubung di dunia Path. Para Titan yang berjatuhan dari langit yang sebelumnya mereka berada di dalam pesawat dan berubah menjadi Titan ketika Zeke berteriak. Willy Tybur yang memulai acaranya dan menyatakan perang kepada Pulau Paradis. Titan Rainer yang berusaha melindungi Titan Zeke yang pada akhirnya armornya hancur dari serangan armada aliansi. Yelena yang sangat bersemangat ketika Marley datang menyerang Paradis. Pertarungan Eren dan Rainer ronde ketiga yang berlangsung di kota Shiganshina. Dan itu saja. Sekian dari pembahasan detail pada setiap scene-nya. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada pertanyaan atau ada masukan, silakan komentar saya di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.